Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra dari kelas SD 24C. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi tokoh-tokoh pendidikan dunia. Yang pertama ada tokoh Konfusius 551 sampai 479 SM. Konfusius Kongfuzi lahir pada 551 SM di Lu, sekarang Shandong, Tiongkok, adalah seorang filsuf, guru, dan reformis sosial yang mendirikan ajaran Konfusianisme. Ia berasal dari keluarga miskin dan belajar secara mandiri. Sebagai guru, ia membuka pendidikan untuk semua kalangan, menekankan moralitas, hubungan sosial, dan tata pemerintahan berbasis kebajikan. Konfusius juga pernah menjabat sebagai penjabat pemerintah, tetapi kecewa karena korupsi, sehingga mengembara ke berbagai negara. Untuk menyebarkan ajarannya, setelah kembali ke Lu, ia menyusun teks-teks klasik Tiongkok. Ia meninggal pada 479 SM. Pemikirannya yang terkumpul dalam Analek menjadi dasar etika, pendidikan, dan pemerintahan di Tiongkok selama ribuan tahun. Pemikiran tokoh Konfusius. Pemikirannya yang dikenal sebagai Konfusianisme menekankan nilai-nilai moral, etika, dan pendidikan. Berikut adalah inti dari pemikiran Konfusius. Yang pertama ada kebajikan dan etika pribadi. Hidup yang baik adalah hidup yang dipandu oleh moralitas dan kebajikan. Seorang pemimpin yang ideal harus memimpin dengan teladan, bukan paksaan. Yang kedua ada keluarga sebagai inti masyarakat. Hubungan keluarga yang harmonis adalah fondasi bagi masyarakat yang damai dan stabil. Yang ketiga ada pendidikan dan pembelajaran. Belajar dan perbaikan diri adalah kewajiban sepanjang hidup untuk mencapai kebijaksanaan. Yang keempat ada keseimbangan harmonis. Manusia harus menjaga keseimbangan antara hubungan sosial, alam, dan diri sendiri untuk menciptakan harmoni. Yang kedua ada tokoh Maria Montessori 1870 sampai 1952. Sejarah dari tokoh Maria Montessori. Maria Montessori 1870 sampai 1952 adalah seorang pendidik, dokter, dan pelopor dalam pengembangan metode pendidikan inovatif yang dikenal sebagai metode Montessori. Lahir di Chiaravalle, Italia, ia adalah salah satu wanita pertama di Italia yang memperoleh gelar kedokteran pada tahun 1896. Pengalamannya sebagai dokter, khususnya bekerja dengan anak-anak kebutuhan khusus, memengaruhi pendekatannya terhadap pendidikan. Montessori percaya bahwa setiap anak memiliki potensi luar biasa dan belajar paling baik melalui eksplorasi mandiri di lingkungannya yang terstruktur dengan baik. Pada tahun 1907 ia mendirikan sekolah pertamanya, Case dei Bambini, rumah anak-anak di Roma, di mana ia mengembangkan metode yang menekankan kebebasan, kreativitas, dan pembelajaran melalui pengalaman langsung. Metodenya menggunakan bahan-bahan belajar yang dirancang khusus untuk mendorong kemandirian dan pembelajaran aktif. Filosofi ini menekankan pentingnya mendukung perkembangan anak secara holistik, fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Metode Montessori ini diadopsi di ribuan sekolah di seluruh dunia, menjadikan salah satu pendekatan pendidikan paling berpengaruh dalam sejarah. Maria Montessori meninggal di Belanda pada tahun 1952, tetapi warisannya terus hidup melalui sistem pendidikan dan pendekatannya terhadap perkembangan anak. Pemikiran tokoh Maria Montessori. Yang pertama, anak sebagai individu unik. Montessori percaya bahwa setiap anak adalah individu yang unik dengan cara belajar, minat, dan kecepatan perkembangan yang berbeda. Pendidikan harus menghormati kebutuhan dan potensi anak tanpa membandingkan mereka dengan standar atau anak lain. Yang kedua ada pendidikan sebagai proses alami. Menurut Montessori, anak memiliki dorongan alami untuk belajar. Proses belajar tidak perlu dipaksakan, tetapi harus didukung dengan menciptakan lingkungan yang merangsang eksplorasi dan rasa ingin tahu. Yang ketiga ada lingkungan yang disiapkan. Montessori menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang disiapkan, prepared environment, yang aman, terorganisasi, dan kaya dengan alat belajar yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Lingkungan ini memungkinkan anak belajar secara mandiri dengan sedikit intervensi dari orang dewasa. Yang keempat ada pembelajaran mandiri. Ia percaya bahwa anak belajar terbaik ketika diberi kebebasan untuk mengeksplorasi dan memilih aktivitas mereka sendiri. Guru berperan sebagai pembimbing, bukan sebagai pusat perhatian atau pengajar yang mendikte. Yang kelima ada peran guru sebagai fasilitator. Guru dalam metode Montessori berperan sebagai fasilitator yang mengamati dan membimbing anak sesuai kebutuhannya.
Guru harus menghormati kebebasan anak untuk belajar, tetapi tetap memberikan arahan dan dukungan jika diperlukan. Yang keenam, ada pendidikan untuk perdamaian. Montessori percaya bahwa pendidikan dapat menjadi alat untuk menciptakan perdamaian dunia dengan mendidik anak-anak untuk menjadi individu yang mandiri, peduli, dan bertanggung jawab. Generasi mendatang dapat membangun masyarakat yang lebih damai dan harmonis. Yang ketiga, ada tokoh John Dewey 1859 sampai 1952. Sejarah tokoh John Dewey. John Dewey adalah seorang filsuf, psikolog, dan pendidik Amerika yang dikenal sebagai bapak pendidik progresif. Lahir di Burlington, Vermont, ia menempuh pendidikan di University of Vermont dan meraih gelar doktor dari Johns Hopkins University. Dewey menjadi salah satu tokoh utama dalam filsafat pragmatisme dan teori pendidikan modern. Di University of Chicago, Dewey mendirikan Laboratorius School untuk menetapkan idenya bahwa pendidikan harus berbasis pengalaman langsung dan relevan dengan kehidupan siswa. Ia percaya bahwa pembelajaran terbaik terjadi melalui praktik dan interaksi sosial. Karyanya yang dikenal sebagai Democracy and Education 1916 menekankan hubungan erat antara pendidikan, demokrasi, dan pengembangan masyarakat. Dewey memandang sekolah sebagai miniatur masyarakat yang mengajarkan anak berpikir kritis dan bekerja sama. John Dewey meninggal pada tahun 1952, tetapi gagasan dan warisannya terus memengaruhi pendidikan di seluruh dunia. Pemikiran tokoh John Dewey. Yang pertama, pendidikan sebagai proses sosial. Dewey percaya bahwa pendidikan adalah proses sosial yang melibatkan interaksi antara individu dan lingkungan mereka. Sekolah harus menjadi cerminan dari masyarakat dan membantu siswa memahami serta berkontribusi pada komunitas mereka. Yang kedua, ada belajar melalui pengalaman, learning by doing. Dewey menekankan bahwa belajar terbaik terjadi melalui pengalaman langsung. Anak-anak harus aktif dalam proses belajar, menggunakan tangan, pikiran, dan indera mereka untuk memahami dunia, bukan hanya menghafalkan fakta. Yang ketiga, ada pendidikan sebagai dasar demokrasi. Dalam bukunya Democracy and Education 1916, Dewey mengemukakan bahwa pendidikan adalah fondasi demokrasi. Ia percaya bahwa sekolah harus mengajarkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial untuk mendukung berpartisipasi aktif dalam masyarakat demokrasi. Yang keempat, ada pembelajaran berbasis minat anak. Menurut Dewey, pendidikan harus disesuaikan dengan minat dan kebutuhan individu anak. Guru harus memahami potensi unik siswa dan memberi kebebasan yang terarah untuk eksplorasi. Yang kelima, sekolah sebagai laboratorium sosial. Dewey menggambarkan sekolah sebagai tempat di mana anak-anak dapat belajar hidup dalam masyarakat mini melalui interaksi dan kerjasama. Anak-anak mempelajari nilai-nilai sosial seperti toleransi, keadilan, dan tanggung jawab. Yang keempat, ada tokoh Jean Piaget 1896 sampai 1960. Jean Piaget adalah seorang psikolog dan epistemolog Swiss yang dikenal sebagai pelopor teori perkembangan kognitif anak. Ia lahir pada 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss. Piaget menunjukkan minat pada biologi dan filsafat sejak usia muda, yang membentuk pendekatannya dalam memahami perkembangan manusia. Piaget awalnya bekerja sebagai peneliti zoologi, tetapi minatnya bergeser ke psikologi ketika ia memulai pembelajaran proses pemikiran anak-anak. Ia mengamati bahwa anak-anak tidak hanya belajar lebih sedikit daripada orang dewasa, tetapi mereka juga berpikir secara berbeda. Penelitiannya menghasilkan teori perkembangan kognitif yang membagi perkembangan intelektual anak menjadi 4 tahap utama: sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Setiap tahap mencerminkan cara berpikir dan memahami dunia yang khas pada usia tertentu. Piaget juga berkontribusi pada pendidikan dengan menekankan bahwa pembelajaran harusnya sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak. Ia menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran. Jean Piaget meninggal pada 16 September 1960 di Jenewa, Swiss, tetapi karyanya harus memengaruhi psikologi perkembangan dan pendidikan modern hingga hari ini. Pemikiran tokoh Jean Piaget. Yang pertama, ada teori perkembangan kognitif. Piaget membagi perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap masing-masing dengan karakteristik unik. Yang pertama, ada tahap sensori motor. 0-2 tahun, anak belajar melalui pengalaman langsung menggunakan indera dan gerakan. Pada tahap ini, mereka mengembangkan pemahaman tentang keberadaan objek permanens.
Yang kedua ada tahap proporsional, 2-7 tahun. Anak mulai berpikir simbolis tetapi masih egosentris. Mereka belum dapat memahami pandangan orang lain secara logis. Yang ketiga ada tahap operasional konkret, 7-11 tahun. Anak mulai berpikir logis dan memahami konsep seperti konservasi. Misalnya jumlah air tetap sama meskipun wadahnya berbeda bentuk. Yang keempat ada tahap operasional formal, 11 tahun ke atas. Anak mampu berpikir abstrak, membuat hipotesis dan memecahkan. Yang kedua ada proses adaptasi kognitif. Piaget menjelaskan bagaimana anak-anak belajar melalui dua proses utama. Yang pertama asimilasi. Anak menggunakan skema atau pengetahuan yang ada untuk memahami pengalaman baru. Yang kedua ada akomodasi. Anak mengubah atau menciptakan skema baru untuk menyesuaikan dengan informasi baru. Yang ketiga ada pendidikan berbasis tahap perkembangan. Piaget menekankan pentingnya menyesuaikan metode pembelajaran dengan tahap perkembangan anak. Anak tidak boleh dipaksa memahami konsep yang melampaui tahap kognitif mereka. Yang kelima ada tokoh Paulo Freire 1921 sampai 1997. Paulo Freire 1921 sampai 1997 adalah seorang pendidik dan filsuf asal Brasil yang dikenal sebagai pelopor teori pendidik kritis. Ia lahir pada 19 September 1921 di Recife, Brasil. Pengalaman hidupnya di tengah kemiskinan selama depresi besar membentuk pemikirannya tentang pendidikan sebagai alat pembebasan sosial. Freire mulai mengembangkan metode pendidikan bagi kaum miskin dan buta huruf di Brasil pada tahun 1940-an dan 1950-an. Metodenya yang dikenal sebagai pendidikan dialogis mengutamakan kesadaran kritis, konscientisasi, dan mengajarkan siswa untuk memahami dan mengubah realitas sosial mereka. Pada tahun 1964, kudeta militer di Brasil memaksa Freire dipengasingkan. Selama pengasingan, ia menulis buku terkenalnya Pedagogy of the Oppressed 1970 yang menjadi landasan teori pendidikan kritis di seluruh dunia. Setelah kembali ke Brasil pada tahun 1980-an, Freire harus berkontribusi dalam reformasi pendidikan hingga wafatnya pada 2 Mei 1997. Warisannya tetap hidup sebagai inspirasi dan pendidikan untuk keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat tertindas. Pemikiran tokoh Paulo Freire. Yang pertama ada pendidikan sebagai alat pembebasan. Freire melihat pendidikan sebagai alat untuk membebaskan individu dari penindasan sosial, ekonomi, dan politik. Ia percaya bahwa pendidikan harus mendorong kesadaran kritis, konscientisasi, yaitu kemampuan untuk memahami realitas sosial dan mengembali tindakan untuk mengubahnya. Yang kedua, kritik terhadap pendidikan banking. Freire mengkritik model pendidikan tradisional yang disebutnya sebagai pendidikan banking. Dalam model ini, guru dianggap sebagai pemberi pengetahuan sementara siswa hanya sebagai penerima pasif. Freire menilai model ini menindas karena tidak memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis atau berpartisipasi aktif. Yang ketiga ada kesadaran kritis, konscientisasi. Freire menekankan pentingnya kesadaran kritis, yaitu kemampuan untuk menyadari struktur sosial yang menindas dan mengambil langkah untuk mengubahnya. Pendidikan harus membantu siswa memahami ketidakadilan dan mendorong mereka untuk bertindak sebagai agen perubahan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nihaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.